Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada saya, karena di jadwal kami memang diminta untuk melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Dan tak lupa pula kita kirimkan dulu selawat dan salam kepada Nabi besar kita Allah, Nabi besar kita Muhammad SAW, dan juga kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pagi ini saya sedikit menyampaikan, memberikan dan juga mengulang pembelajaran yang kami dapat di SD 18 dalam pelatihan pembelajaran mendalam. Okay, next slide. Nah, tujuannya yang pertama itu memaparkan pola pikir, karena pola pikir itu rupanya banyak Bapak Ibu. Saya pikirnya cuma satu atau dua gitu kan. Yang kedua, pengertian pembelajaran mendalam, dan berikutnya prinsip pembelajaran mendalam. Okay. Nah, itu pola pikir. Ini kalau dibilang-bilang tanpa berpikir kita tidak bisa hidup. Kenapa? Gak mau makan, gak mau tidur, gak mau ngapa-ngapain gitu kan. Jadi pola pikir itu segalanya. Jadi pola pikir itu, oke, terima kasih. Pola pikir adalah kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara melihat dan berpikir seseorang. Jadi untuk pengembasan ini saya melakukan berusaha untuk membantu diri saya sendiri dan juga rekan-rekan semua untuk merubah pola pikir. Nah, oke, ini ada beberapa jenis pola pikir. Yang pertama, pola pikir tetap atau fixed mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dan bakat bersifat statis dan tidak bisa dikembangkan. Berarti kalau kita berpikir tetap itu ya segini-segini aja lah, kita nggak mungkin berhasil, kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu, memang sudah bawaannya seperti ini. Nah, itu disebut dengan pola berpikir tetap atau fixed mindset. Yang berikutnya, pola pikir berkembang atau growth mindset, yang percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat diasah melalui kerja keras dan latihan. Nah, kemarin kami pelatihan itu dua ini menjadi wacana utama. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan pembelajaran mendalam, diharapkan guru-guru itu berubah dari pola pikir tetap atau fixed mindset itu berubah menjadi pola pikir berkembang atau mind mindset. Yang berikutnya pola pikir kelangkaan, scarcity mindset, yang melihat sumber daya sebagai yang terbatas. Yang terakhir itu pola pikir kelimpahan atau abundance mindset, yang melihat peluang banyak. Nah, ini pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh itu seperti orang yang berdiri dan orang yang melangkah, tetap statis, tidak bergerak. Saya setelah kemarin pelatihan menyadari banyak di sini, saya pribadi ya. Kenapa? Karena pola pikir tetap ini membuatmu merasa terjebak, malas Bapak, takut. Nah, kita takut bergerak, kenapa? Takut salah. Takut berbicara, kenapa? Nanti dibilang cari muka. Kita takut mengajukan ide, kenapa? Sok-sok tahu. Jadi kebanyakan pola pikir tetap itu membuat kita merasa terjebak. Yang pertama itu, saya tidak ingin mempelajari baru. Kenapa? Zona nyaman. Udahlah, nggak usah saya lagi, si A itulah. Kemarin waktu ditunjuk sama ibu waktu pelatihan itu udah, saya termasuk PPT nih. Pola pikir tetap disebut PPT. Kenapa saya lagi? Yang lain kan ada. Pasti Bapak Ibu. Kan banyak Bu, yang masih muda-muda masih banyak Bu. Kenapa saya? Nah, itu alami Bapak Ibu, itu alami. Nah, tetapi setelah masuk waktu pelatihan, dikasih pengarahan, dikasih motivasi, jadi
Oh iya ya, enak juga nih pelatihan ini, menambah ilmu, nambah Bapak. Jadi kalau kita hanya di sini, ya udah di sini aja ilmu kita. Kalau kita berpindah ke tempat lain, otomatis kita akan menyesuaikan dengan keadaan di sana. Kita akan berubah, mengikuti arus. Apalagi kita bertemu, berdekat dengan orang-orang yang berpikiran kreatif. Itu otomatis kita terbawa, terikut. Jadi secara tidak langsung pilihlah temanmu yang baik, kita menjadi baik. Berteman sama orang perokok, kita mau rokok, biarpun kita nggak merokok. Nah begitu. Yang berikutnya, kalau masih PTT, saya membuat kesalahan, makanya nggak berani berbuat, takut salah. Janganlah saya nanti salah. Itu bawaan memang, setiap manusia pasti ada. Tetapi kalau kita berubah pola pikir kita, kesalahan saya membuat saya tumbuh. Contoh, kita ke depan maju nih. Pertama tuh gini tuh, tangan tuh gemetar. Biarpun kadang-kadang orang tuh nengok kita, dia nunduk, nengok HP apa segala macam gitu. Tapi kita merasa itu pandangan orang tuh dari atas sampai ke bawah dicek nih. Lurus gak jilbabnya, pakai bedak nggak, ada nasi nggak, itu penampilan kita rasa ditengok orang. Padahal kalau kita duduk di situ, orang nengok kita sepintas saja, nggak dicek dari atas sampai bawah, matching nggak ada. Itu rasa kita aja di sini. Nah maka kesalahan membantu saya tumbuh. Berikutnya saya menyerah. Udahlah, saya nggak bisa, si A aja lah. Kalau kita seperti itu, biasanya orang menunjuk kita cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali orang nggak mau lagi. Nggak usah lagi dia. Kenapa? Nggak bisa dia tuh. Udah berapa kali coba nggak bisa. Yang lain. Jadi orang lain makin naik, kita makin turun. Dan rasa-rasa tidak nyaman mulai tumbuh. Iyalah, dia aja. Saya nggak ditunjuk. Rupanya pas kita ditunjuk kita nolak. Jadi secara tidak langsung kita menurunkan kreativitas sendiri. Dan berikutnya, saya tidak percaya pada diri saya sendiri. Contoh kemarin Bapak Ibu, saya mengalami langsung waktu ikut grup penggerak, gak percaya diri. Swear, ketemu sama kemarin, Bu Pamung, Bu, saya gak bisa megang mic. Seumur-umur saya gak pernah megang mic, Bu. Kenapa dia bisa? Yakin dan percaya? Iyalah, yakin dan percaya. Tapi mungkin lingkungan, teman, otomatis nanti akan membuat kita secara tidak langsung itu akan berubah. Jadi kalaulah kita bertemu dengan orang-orang hebat, kita menjadi hebat Bapak Ibu. Kalau kita bertemu dengan orang biasa, kita tetap menjadi orang biasa. Nah ini kalau kita melakukan pola pikir bertumbuh, saya percaya diri pada diri sendiri. Orang bisa, kenapa enggak? Kadang-kadang ada kayak gitu, dia bisa, apa bedanya sama saya? Saya guru, dia juga guru kok. Nah itu. Jadi kebanyakan kalau kita di sekolah ini PPT ini banyak Bapak Ibu, banyak sekali. Tidak menutupi kemungkinan yang muda dan yang tua, sama aja. Karena kita sudah terbiasa zona nyaman. Udahlah, si Ara lagi, si Bella lagi, nah gitu. Jadi secara tidak langsung itu yang akan menghambat kemajuan kita. Jadi untuk adik-adik muda, ini bukan saya mengurangi yang untuk adik-adik muda. Kenapa? Ini kalian harus cepat merubah pola pikir menjadi PBB. Kenapa? Kalian punya waktu yang luas, ruang lingkup yang tak terbatas. Kalau yang PTT memang itu kebanyakan memang yang faktor U. Langkah tuh gak lurus lagi, udah gak goyang ya Bu ya. Mau, cuma nanti kalau pergi siapa yang ngantar, siapa yang jemput. Ibu Ani, mau ya Bu Ani kita megang laptop ya Bu Ani ya. Cuma udah dipegang gak tahu ngapain ya Bu Ani ya. Harus ada asisten 1. Nah mau, begitu. Tetapi kalaulah sekarang ini kan generasi Gen Z ya, IT itu nomor 1. Bapak Ibu, saya merasa saya bisa nih IT. Waktu pelatihan kalah cepat, ya Bu Dini ya, kalah cepat. Itu rata-rata tuh yang muda-muda, rata-rata yang muda-muda. Mungkin saya pikir saya nih yang paling tua. Bu Dini bilang, Kak, saya yang paling tua di kelompok saya. Iya, di kelompok itu rata-rata masih muda-muda. IT itu nomor 1. Membuat modul ajar Bu, ChatGPT. Habis ChatGPT, baru ngetik, udah selesai. Udah Kak, udah selesai? Belum. Langsung dikasih. IT nomor 1.
Jadi Bapak Ibu, jangan stuck di sekolah kita, jangan stuck di sekolah kita. IT itu sekarang harus lengket dengan namanya guru. Guru harus bisa IT. Semuanya sekarang online. Semuanya online. Dan guru juga harus lebih hebat daripada anak murid. Kita masih mending nih, masih SD, masih mending. Itu guru SMP itu dengan murid itu memang kejar-kejaran. Kadang-kadang pun kita pun kalah juga sama anak. Anak tuh ngomong, "Bu, mabar Bu." Apa itu mabar? Kita nggak tahu. Udah bikin sendiri, udah bikin grup sendiri, kita nggak tahu kenapa. Kita tidak mengikuti zaman, Bapak Ibu. Nah, tetapi untuk sekarang guru harus bisa IT. Dan juga Pak Willy sudah mengikuti coding. Coding itu secara umum itu IT semua. Tidak menutupi kemungkinan besok ujian, kalau nggak salah kelas 6 sudah PKA, sudah menggunakan laptop. Kalau nggak bisa IT, Bapak Ibu, kalah kita. Dengan anak aja kalah kita. Jangan dulu dengan guru-guru yang lain, dengan anak aja kalah kita. Kemarin kami sudah MBK ya, yang kelas 5. Anak itu, "Bu, gimana cara naiknya Bu? Gimana scroll ke bawah Bu? Buat nama." Kalau kita nggak pandai, macam mana kita tunjukkan anak? Itu dasar Bapak Ibu. Jadi jangan sekarang salah lagi. Nggak bisa. Kita ditinggal orang. Kalau pelatihan Bapak Ibu tidak membawa laptop, kita duduk menung di belakang mubazir. Mubazir ikut pelatihan hanya duduk datang pulang. Itu sangat-sangat mubazir. Kenapa? Orang sekarang kalau dia tidak bawa, dia pakai tablet atau direkam sampai di rumah itu selesai. Jadi kalau kita masih membawa kertas sebagai pelatihan besar, jadi diusahakan untuk adik-adik ini yang masih muda ya, tidak menutupi kami itu juga yang seperti itu. Berusahalah untuk menambah ilmu itu dari mana saja, karena sumber informasi itu banyak sekali. Saya pribadi ngambil bahan-bahan belajar itu banyak dari TikTok, bahan-bahan media pembelajaran dari TikTok, dari Facebook, dari IG. Tinggal copy, paste, print. Dan juga ada rumah belajar, itu juga bisa banyak kita ambil media-media pembelajaran. Jadi sebagai guru kita harus bisa IT dan kita harus berubah mindset kita dari PTT yang ya udahlah, nggak usah lah, berubahlah, saya bisa. Kalau guru Bapak Ibu sudah berubah, otomatis nanti anak akan ikut kita. Pasti anak akan ikut kita. Oke, ini ada beberapa langkah-langkah yang mengubah PTT menjadi PBB. PPT, pola pikir tetap, statis tetap, nggak berubah-berubah. Ya segitu-gitulah. Tapi kalau PBB, pola pikir bertumbuh, dan diharapkan seluruh guru nanti akan melakukan pola pikir bertumbuh untuk dia pribadi dan dengan muridnya. Oke, yang pertama ada langkah-langkahnya. Kenali suara pola pikir tetap. Perhatikan pikiran dan perasaan Anda ketika menghadapi tantangan atau kegagalan. Suara PPT sering muncul dengan keyakinan bahwa kemampuan Anda terbatas dan tidak bisa berkembang. Kalau kita mentok, stuck atau ada masalah, ya udahlah, memang saya begini. Nah itu pasti spontanitas pasti keluar duluan. Tetapi kita ingat, tidak satu jalan ke rumah, kata orang Bapak Ibu. Gak bisa A, B, gak bisa B, C, gak bisa C, D. Gak bisa minta tolong sama teman. Ini relasinya bukan hanya dalam hal mengajar, dalam kehidupan pribadi dan nyata juga seperti itu. Jadi kalau kita biasa ada masalah nih, solusinya apa? Kita biasakan cari solusi. Jangan kita memperbesar masalah. Kalau memang ada masalah itu pasti ada, tapi berusaha memperkecil dan mencari solusi. Kalau nggak bisa sendiri, kolaborasi. Sedang di rumah aja masalah, nggak tanya sama suami, bang bagaimana? Begitu. Kalau nggak ada, bapak ibu bagaimana? Bisa kita konsultasi, nanti pasti ada jawabannya. Yang kedua, sadari saat Anda memiliki pilihan. Kunci utama adalah menyadari bahwa Anda bisa memilih untuk mengikuti suara PPT atau PBB.
Anda tidak harus selalu mengikuti PPT yang negatif. Bisa dibilang PPT ini kalau kita buat itu seperti malaikat dan setan, Bapak Ibu. PPT ini yang buruk-buruk semua, larinya ke setannya, ada hantunya gitu. Tetapi kalau PBB, nah itu membuat kita selalu bertindak maju ke depan. Yang berikutnya, yang ketiga, dengarkan suara pola pikir bertumbuh atau PBB. Tanyakan pada diri sendiri pilihan-pilihan yang mungkin ada, dan dengarkan suara yang lebih optimis dan memberdayakan. Suara PBB akan mengatakan bahwa Anda bisa belajar dari kegagalan dan terus berusaha. Biasanya kalau kita menghadapi masalah memang kita down dulu. Tapi setelah tenang, itu pasti bisa begini loh, bisa begitu. Itu nanti sudah selesai nanti. Jadi tinggal kita memilih apakah kita tetap seperti itu atau kita bisa merubah keadaannya. Yang keempat, lakukan aksi sesuai suara PBB. Setelah Anda memutuskan untuk mengikuti suara PBB, lakukan tindakan nyata yang sesuai dengan suara tersebut. Ini mungkin berarti mencoba lagi, meminta bantuan, atau mencari strategi baru untuk belajar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita itu memang makhluk sosial, tidak bisa sendiri, berbagi dengan rekan yang rasa bisa dipercaya, berbagi sama pimpinan, berbagi dengan keluarga. Kalau kita pendam sendiri, kita sakit sendiri. Yang berikutnya, terapkan dalam praktik sehari-hari. Ubah respon diri, ganti respon saya tidak bisa menjadi saya belum bisa, untuk membuka peluang belajar dan berkembang. Kalau tidak, itu sudah kata kunci, udah mati deh. Saya nggak bisa. Ayolah, enggak, saya nggak bisa. Ya udah, susah orang membantu kita. Saya belum bisa, gampang tuh, sini saya tunjukkan jalannya. Nah, seperti itu. Dan hal ini harus kita terapkan juga kepada anak-anak, Bapak Ibu. Contoh pelajaran matematika, anak-anak nggak bisa perkalian, malah bodoh kali kamu nggak bisa. Anak itu dibilang bodoh, sampai dipikirin, iyalah saya bodoh. Dan kawannya juga bilang, ibu aja bilang kau bodoh. Itu nanti anak itu menjadi PTT, nggak mau belajar dia, Bapak Ibu. Nggak mau. Ibu bilang saya bodoh kok. Nanti nggak apa-apa tuh, bisa tuh. Udah terlambat, anak sudah down duluan. Jadi kadang-kadang kata-kata kita itu merupakan pedang tajam untuk anak-anak. Kalau memang anak kita itu agak unik sedikit, agak unik, Bapak Ibu kan tahu karakter anak kita di kelas masing-masing. Ada beberapa anak itu memang tidak bisa dikasih tahu. Tidak bisa dikasih tahu, luar biasa. Tetap kita tidak boleh membuat anak itu menjadi berpikir PTT. Kita ganti caranya, kita buat strategi yang baru. Jadi kalau untuk PTT menjadi PBBD, fokus pada prosesnya. Anak itu nggak bisa. Bu, saya nggak pandai. Bu, pandai. Bu, saya dapat 2. Hebat, aku dapat 2 daripada dapat 0. Jadi tetap kita meningkatkan motivasi anak. Jadi kita berusaha sekarang ini pada prosesnya, proses untuk membangkitkan atau merubah pola pikir anak itu. Nggak bisa, Bu, bisa. Nah, kita fokus pada itu dulu. Jangan Bapak Ibu mengharapkan sudah kita bilang begitu langsung nilai 100. Enggak. Itu butuh waktu. Merubah pola pikir itu butuh waktu. Apalagi kalau sudah berumur, butuh waktu yang lama. Kadang kita juga butuh waktu yang lama. Dan anak juga butuh waktu. Makanya waktu di kelas kita itu kan 1 tahun kurang lebih Bapak Ibu. Disitulah kita membentuk karakter anak-anak itu. Saya kemarin waktu pelatihan, Bu, saya dapat chat WA dari anak murid saya. Saya memang lagi galau di sana, banyak tugas. Dapat WA dari anak-anak. Saya kira ada apa? Bu Desi, terima kasih ya. Saya bilang, terima kasih apa? Saya nggak berdiri lagi. Dibilang kayak gitu, Bu. Masa iya? Iya, Bu. Terima kasih ya Bu Desi. Karena kata-kata terima kasih itu saya udah merasa, oh ada apa ini gitu kan.
Terima kasih Bu, tunjukkan kemarin itu memang Ibu marah-marah sama saya kemarin waktu kelas 5. Tapi nggak apa-apa Bu, sekarang saya udah bisa Bu. Saya nggak berdiri lagi Bu, paham Bu. Itu memang betul-betul langsung seger badan saya Bu waktu menerima cek itu. Sedang pelatihan itu dari pagi, Bapak Ibu kami dari pagi dari jam 7 sampai jam 5 baru selesai. Saya maghrib terus tiap hari pulang. Dapat itu satu aja, itu semangat saya langsung naik, naik. Anak ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Udah lama saya ngajar, barulah kemarin itu anak ucapkan terima kasih. Pas saya lagi down pula. Terima kasih ya Bu. Pokoknya Ibu the best lah. Padahal itu ya anak Bu kemarin sudah saya tarik telinganya Bu di kelas. Memang luar biasa, memang anak yang paling luar biasa. Tetapi hanya satu kata, terima kasih ya Bu ya. Jadi saya berharap satu orang aja udah naik langsung energi saya. Kalau sempat ada 10 anak, merasa di atas awan saya jalan-jalan besok. Beda Bapak Ibu. Karena itu pure dari anak itu sendiri. Tidak disuruh orang tua, tidak disuruh guru. Anak itu aja tiba-tiba chat. Makasih ya Bu ya, udah ngajar saya. Udah bisa saya sekarang Bu. Nah, jadi kita sebagai guru harus berfokus pada prosesnya. Berikan pujian atas usaha yang Bapak Ibu kerja keras dan strategi yang kita gunakan, bukan pada hasilnya. Bukan anak itu dapat juara 1, juara 2, bukan. Kenapa? Kemampuan anak itu akan berubah, bisa naik, bisa turun. Tetapi kalau pada prosesnya kita memotivasi anak, merubah pola pikir anak itu, dia bisa, kamu hebat. Nah itu dimanapun nanti dia belajar hasilnya pasti bagus. Yang berikutnya, terima kegagalan. Pahami bahwa kesalahan adalah bagian penting dari proses belajar, bukan tanda tidak kemampuan permanen. Semua orang bisa salah. Jangankan anak, kita juga bisa salah. Tetapi kita belajar dari kesalahan. Dan anak juga seperti itu. Salah. Jangan begini, begini. Kita akan kasih solusi sama anak. Begini. Nanti anak itu bakalan ingat. Itu lama ingatnya. Daripada dia mencari sendiri. Kalau dia mencari sendiri, ingat sebentar, cepat lupanya. Tapi kalau guru yang ngasih solusi, baca anak halaman sekian di sini, itu lama. Oh iya ya. Kemarin saya pembagian salahnya di sini, kata ibu tidak begini. Oh iya ya. Guru itu Bu maha tahu, maha besar. Kalau orang tua bilang nak gini jalannya, enggak. Kata Bu guru, nah udahlah itu kalimat sakti. Kata Bu guru begini mah. Anak saya di rumah. Kata Bu guru nggak gitu loh mami. Aduh, saya bilang gitu. Nggak gitu caranya. Ya udahlah itulah. Itu guru itu memang, biarpun kita tanda kutip sekali katanya beban negara ya Bapak Ibu ya, beban negara. Tapi kalau anak sudah mengeluarkan fatwa sama orang tuanya, kata Bu guru, nah sudahlah tuh, kalah tuh orang tua. Mau nggak sekolah dia? Kalau ikut cara Bu guru tuh mau nggak sekolah dia? Enggak, nanti Bu guru marah. Kata Bu guru, nah gitu. Jadi kita berfokus pada prosesnya. Dan kita juga menyadari kesalahan itu wajar. Anak salah wajar. Namanya juga belajar. Berikutnya, yakin bahwa kemampuan Anda bisa dikembangkan melalui usaha dan dedikasi. Kita itu Bapak Ibu pasti akan berkembang. Pasti akan mempelajari hal-hal yang baru. Jadi kita, apalagi kita sebagai guru, harus mengikuti zaman. Kalau kita tidak bisa merubah pola pikir kita, ya udahlah segini aja lah. Anak kan tidak pakai apapun bisa juga, ngerti juga, naik juga. Nah itu yang buat kita mandek sendiri. Kita ketinggalan sendiri. Jadi pola pikir murid sangat dipengaruhi oleh pola pikir guru. Kalau guru tidak mengajarkan sama anak-anak, tidak secara tidak langsung merubah pola pikir anak, nah itu susah untuk merubahnya. Setelah kita merubah pola pikir kita sendiri, kita mengimbaskan kepada anak, nah barulah nanti bisa kita masuk yang namanya pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan, kata kuncinya memuliakan. Kalau nggak salah kemarin itu yang ke-13 menghamba. Nah, kalau sekarang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran
bermakna, dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi anak-anak di kelas itu, dia belajar itu dia sudah berkesadaran ini penting loh bagi saya. Sadar dia butuh itu perkalian. Sadar dia bahwa penerapan Pancasila itu dalam kehidupan nyata bisa. Sadar dia bahwa belajar listrik itu bukan hanya hidup mati, tetapi bagaimana cara penghematannya di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Nah, anak itu harus mempunyai kesadaran, bukan hanya diajar langsung hilang. Harus ngerti, harus sadar, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Jadi, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar bermakna. Jadi, anak itu setelah kita ajar, dia harus paham dulu. Udah paham, nanti bisa dia menerapkan di lingkungan sekitarnya. Berikutnya, bertujuan untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan reflektif. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa tujuan pembelajaran mendalam. Yang pertama, membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi, meningkatkan kesadaran kewarganegaraan dan kesehatan, mampu berkomunikasi efektif. Nah, Bapak Ibu, kalau saya fokusnya pada materi ini bagaimana cara guru untuk merubah pola pikir dulu. Saya fokuskan di materi PPT menjadi PBB. Oke, materinya sampai di situ. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sejenak di atas menara. Presentasi sudah kita akhiri, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan begadang sampai masuk angin, Pak Billy, terutama nanti sakitnya bermalam-malam. Terima kasih para hadirin, saya izinkan kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.